Selamat datang dalam kuliah logika di Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang penalaran, dan secara khusus kita akan belajar soal silogisme. Tetap bersama dengan Yusuf Siswantar. Penalaran merupakan kegiatan akal budi tingkat yang ketiga. Artinya, akal budi melihat dan memahami sejauh atau sejumlah proposisi, menggabungkan proposisi tersebut dan memunculkan sebuah proposisi yang baru yang disebut kesimpulan. Inilah penalaran atau kegiatan akal budi tingkat yang ketiga. Inferensi adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, inferensi langsung atau immediate inference, artinya kesimpulan ditarik dari satu premis. Artinya, satu premis langsung menghasilkan satu kesimpulan. Yang kedua adalah inferensi tak langsung atau immediate inference, di mana satu kesimpulan ditarik dari minimal dua atau lebih premis. Pola yang kemudian ada adalah premis 1 ditambah dengan premis 2 dan ditambah dengan premis yang lain menghasilkan sebuah kesimpulan. Konversi. Kita akan membahas soal konversi. Seperti kita sudah mengetahui bahwa konversi ini adalah jenis pengambilan kesimpulan langsung. Artinya kita mendapatkan satu proposisi premis dan menghasilkan satu kesimpulan, atau satu kesimpulan dihasilkan dari satu premis. Bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah kesimpulan? Pertama, kita pindahkan predikat proposisi premis menjadi subjek proposisi kesimpulan. Kedua, kita pindahkan subjek proposisi premis menjadi predikat proposisi kesimpulan. Secara sederhana, kita mengatakan bahwa kita akan bisa menarik sebuah bentuk konversi jika kita menukarkan antara subjek dan predikat. Dalam mekanisme pengambilan kesimpulan seperti ini, kita akan mendapatkan bahwa satu, proposisi E dan proposisi I tidak berubah. Kedua, proposisi A berubah dari universal ke partikular, atau proposisi A nantinya akan berubah menjadi proposisi I. Sementara itu, proposisi O tidak bisa dikonversi. Anda bisa melihat pola dari pengambilan kesimpulan konversi seperti yang sudah tergambarkan. Bagian atas adalah sebuah convertence atau premis, dan yang kedua adalah converse atau kesimpulan. Konversi. Kita sekarang akan melihat bagan dan sekaligus contoh. Seperti Anda tahu, ada bagian convertence dan bagian converse. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu proposisi A. Semua subjek adalah predikat. Contohnya adalah semua binaraga adalah laki. Converse-nya menjadi beberapa subjek adalah predikat atau beberapa lelaki adalah binaraga. Contoh yang lainnya adalah semua subjek bukan predikat atau semua pohon adalah bukan hewan. Akhirnya dikonversi menjadi semua hewan adalah bukan pohon. Kita lihat contoh I. Beberapa siswa adalah pandai menjadi beberapa yang pandai adalah siswa. Dan terakhir proposisi O. Beberapa hewan bukan mamalia, konversinya tidak ada. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Pertama, semua hewan yang tidak bertelur pasti melahirkan. Konversinya menjadi beberapa yang melahirkan adalah binatang yang tidak bertelur. Contoh yang kedua, semua elektronik menarik untuk dibeli karena mutunya tidak bagus. Konversinya menjadi beberapa yang menarik untuk dibeli karena mutunya tidak bagus adalah elektronik.
Contoh yang ketiga, beberapa yang tidak masuk tidak diabsen. Karena bentuknya adalah proposisi I, maka konversinya nihil, kosong, atau tidak ada. Contoh keempat adalah semua dari beberapa kuda telah sakit. Konversinya menjadi beberapa yang telah sakit adalah kuda. Dan terakhir, contoh mahasiswa Unpar kaya-kaya, konversinya menjadi beberapa yang kaya-kaya adalah mahasiswa Unpar. Mari kita lihat beberapa contoh yang lain ini. Dan contoh berikut akan memunculkan sebuah masalah tersendiri. Ada sebuah proposisi pemain sepak bola profesional pandai main bola. Kita tidak tahu quantifier dari proposisi ini. Dalam pengertian umum, kita bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pemain sepak bola profesional adalah semua pemain sepak bola profesional. Artinya quantifiernya adalah semua. Jika demikian halnya, maka proposisi ini adalah proposisi A atau universal afirmatif. Pada saat dikonvers menjadi beberapa yang pandai main sepak bola adalah pemain sepak bola profesional. Contoh yang kedua, mahasiswa Unpar tidak miskin. Konsep mahasiswa Unpar yang dimaksud adalah semua atau hanya sebagian saja. Ambillah contoh, secara umum kita mengetahui bahwa hanya sebagian mahasiswa Unpar yang tidak miskin. Maka yang dimaksud di sini atau quantifiernya adalah sebagian. Jika demikian halnya, maka proposisi ini adalah proposisi O, partikular negatif. Maka jika proposisi O konversinya tidak ada atau tidak bisa dikonversi. Kasus berikutnya atau contoh berikutnya adalah tidak ada mahasiswa lulus 8 tahun. Untuk proposisi ini kita harus mengubah menjadi bentuk standar. Menjadi semua mahasiswa tidak lulus 8 tahun. Dengan demikian proposisinya adalah proposisi E. Dan jika proposisi E, maka konversinya adalah E, yaitu semua yang lulus 8 tahun bukan mahasiswa. Mirip dengan contoh tersebut, kita lihat contoh tidak semua yang lulus 8 tahun adalah mahasiswa. Bentuk standar dari proposisi ini adalah beberapa yang lulus 8 tahun bukan mahasiswa atau proposisi O, beberapa bukan. Maka jika proposisinya adalah proposisi O, konversinya nihil, kosong, nol, tidak ada, tidak bisa dikonversi. Obversi. Kita sudah belajar tentang konversi dan sekarang kita akan melihat obversi. Obversi adalah penarikan kesimpulan langsung yang ditarik dari satu proposisi dengan cara pertama menegasi proposisi awal. Yang kedua, predikat kesimpulan adalah negasi predikat dari proposisi awal. Dan ketiga, kopula berubah dari afirmasi ke negatif atau negasi, demikian pula sebaliknya dari negasi ke afirmatif. Quantifier dari subjek tetap sama dan ini berlaku untuk proposisi A, E, I, ataupun O. Secara lebih jelas Anda bisa melihat pola di bawah ini. Ada Q, S, K, dan P. Di mana pada saat dibuat bentuk obversi atau pengambilan kesimpulan secara obversi akan berubah menjadi demikian. Q tidak berubah, S posisi tidak berubah, K atau kopula berubah dari negatif ke afirmatif, dari afirmatif ke negatif. Pada saat yang sama terjadi penegasian dari predikat. Sekarang kita akan lihat sebuah bagan dan kita akan lihat contoh dari obversi ini. Di layar Anda terlihat adanya bagan atau bagian obvertens dan ada obverse. Kita akan melihat satu persatu.
Yang pertama, proposisi A, semua subjek adalah predikat. Contohnya adalah semua binaragawan adalah lelaki. Pada saat diobversi, itu akan berubah menjadi semua binaragawan bukan non-strip lelaki. Secara umum atau dalam kehidupan sehari-hari, bolehlah kita kemudian mengatakan semua binaragawan bukan laki-laki. Kita lihat contoh yang kedua. Semua pohon adalah bukan hewan atau proposisi E. Pada saat diobversi, dia akan berubah menjadi semua pohon adalah non-strip hewan atau proposisi A. Semua subjek adalah non-strip P atau predikat. Kita lihat proposisi berikutnya. Beberapa siswa adalah pandai. Ini adalah proposisi I. Beberapa subjek adalah predikat. Proposisi ini akan berubah menjadi beberapa siswa bukan non-strip pandai, atau kita bisa mengatakan juga beberapa siswa bukannya tidak pandai, atau proposisi O. Sementara yang terakhir, proposisi O, contohnya adalah beberapa hewan bukan mamalia. Itu diobversi menjadi beberapa hewan adalah non-strip mamalia. Dalam pembahasan soal obversi ini, mohon diingat bahwa pertama, predikat dinegasikan biasanya akan menggunakan bentuk atau istilah non dan akan menggunakan tanda strip. Tanda strip berfungsi untuk menghubungkan dua kata menjadi satu pengertian. Mari kita memperhatikan contoh berikut. Contoh pertama. Ada anak menangis. Ini merupakan proposisi I. Ada anak non-strip menangis. Ini juga merupakan proposisi I. Contoh berikutnya. Saya tidak belajar. Tanpa menggunakan strip, maka proposisi ini adalah proposisi E. Tetapi saya tidak strip belajar merupakan proposisi A. Contoh ketiga. Semua mahasiswa bukan strip pelajar adalah proposisi A. Tetapi semua mahasiswa adalah bukan pelajar, itu proposisi E, dan semua mahasiswa bukan pelajar juga merupakan proposisi E. Dengan demikian, bentuk strip cukup menentukan dalam kasus obversi ini. Latihan obversi dan konversi. Silakan Anda belajar secara mandiri. Anda bisa pause dulu video ini dan pelajarilah latihan berikut ini. Sekali lagi, silakan di pause dan silakan Anda berlatih beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah beberapa mahasiswa tidak lulus. Kedua, semua remaja labil. Tiga, tidak ada ibu benci anaknya. Empat, tidak semua calo baik. 5. Beberapa pengemudi mengemudi dengan tidak sabar. 6. Yang tidak bawa tiket boleh masuk. 7. Yang boleh masuk bukanlah yang membawa tiket. Kedelapan, sebagian pemain Persib kurang sehat. 9. Beberapa remaja belum matang emosinya. Dan 10. Tidak satu pun bunga segar selamanya. Silakan Anda belajar untuk beberapa atau 10 contoh berikut ini. Nah, setelah Anda mencoba menjawab sendiri beberapa soal di atas, yaitu 10 nomor, sekarang mari kita bahas satu persatu dari latihan tersebut. Pertama, beberapa mahasiswa tidak lulus. Obversinya adalah beberapa mahasiswa adalah non-strip lulus. Sementara konversinya nihil. Kenapa nihil? Karena premisnya adalah proposisi O. Kedua, semua remaja labil. Obversinya menjadi semua remaja bukan non-labil. Sementara konversinya beberapa yang labil adalah remaja. Ini karena proposisi I berubah menjadi proposisi I untuk kasus konversi.
Ketiga, tidak ada ibu benci anaknya. Proposisi ini harus diubah menjadi semua ibu tidak benci anaknya. Jika demikian, maka obversinya menjadi semua ibu adalah tidak strip yang benci anaknya. Kita juga bisa mengatakan semua ibu adalah non-strip benci anaknya. Sementara konversinya menjadi semua yang benci anaknya bukan ibu. Yang nomor 4 adalah tidak semua calo baik. Harus diubah menjadi beberapa calo tidak baik. Jika demikian, obversinya menjadi beberapa calo adalah yang tidak baik atau beberapa calo adalah non-strip baik. Bagaimana dengan konversi? Karena proposisi awal atau premisnya adalah proposisi O, maka konversinya nihil atau kosong. Mari kita lihat contoh yang kelima. Beberapa pengemudi mengemudi dengan tidak sabar. Obversinya menjadi beberapa pengemudi adalah bukan tidak strip mengemudi dengan tidak sabar. Atau beberapa pengemudi bukan non-strip yang mengemudi dengan tidak sabar. Sementara konversinya menjadi beberapa yang mengemudi dengan tidak sabar adalah pengemudi. Yang keenam, yang tidak bawa tiket boleh masuk. Itu menjadi semua yang tidak bawa tiket boleh masuk, atau O, semua yang tidak bawa tiket bukan yang tidak strip boleh masuk, atau semua yang tidak bawa tiket bukanlah non-strip yang boleh masuk. Sementara konversinya menjadi beberapa yang boleh masuk adalah yang tidak strip bawa tiket. Nomor 7, yang boleh masuk bukanlah yang bawa tiket. Obversinya menjadi semua yang boleh masuk adalah yang tidak strip membawa tiket, dan konversinya semua yang membawa tiket bukanlah yang boleh masuk. Nomor 8, sebagian pemain Persib kurang sehat. Obversinya menjadi sebagian pemain Persib adalah bukan yang tidak strip kurang sehat. Dalam hal ini kata kurang bukanlah kopula. Dengan demikian jangan diperlakukan sebagai kopula. Konversinya menjadi sebagian yang kurang sehat adalah pemain Persib. 9. Beberapa remaja belum matang emosinya menjadi O, beberapa remaja bukan yang tidak belum matang emosinya, dan konversinya menjadi beberapa yang belum matang emosinya adalah remaja. 10. Tidak satupun bunga segar selamanya harus diubah menjadi semua bunga adalah tidak segar selamanya, atau proposisi E. Sehingga obversinya menjadi semua bunga adalah yang tidak strip segar selamanya. Sementara konversinya semua yang segar selamanya adalah bukan bunga. Silogisme. Kita akan melihat pengertian dari silogisme. Silogisme merupakan inferensi tak langsung, di mana silogisme akan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan dua premis saja. Contoh, saya adalah mahasiswa dan semua mahasiswa adalah pandai. Jadi, disimpulkan saya pandai. Selain itu, kita bisa mengatakan juga silogisme itu hanya terdiri dari 3 buah proposisi, di mana 2 premis dan 1 kesimpulan. Untuk itu, mari kita lihat contoh berikut ini. Pertanyaannya adalah apakah ini sebuah silogisme atau tidak jika dilihat dari jumlah proposisinya. Saya adalah pelajar dan saya harus rajin belajar, maka bantulah saya supaya rajin belajar. Jika ditanyakan apakah ini sebuah proposisi atau 3 proposisi dan sehingga membentuk sebuah silogisme, maka jawabannya adalah bukan.
Contoh di atas merupakan dua buah proposisi dan satu buah bukan proposisi, yaitu maka bantulah saya supaya rajin belajar. Ini bukan proposisi. Contoh yang merupakan sebuah proposisi, dan itu sekali lagi benar, adalah Mas Rudi adalah manusia dan semua manusia membutuhkan air, jadi Rudi membutuhkan air. Bagian-bagian dari proposisi. Sebelum kita menginjak lanjut soal silogisme, baik untuk mengingatkan kembali bahwa proposisi itu mempunyai QSKP. Dengan demikian, pada saat kita membahas soal silogisme, maka QSKP atau bagian-bagian dari proposisi itu tetap akan diperhitungkan. Selain itu, Anda juga sudah melihat di bagian layar Anda bahwa susunan dari proposisi-proposisi itu akan membentuk sebuah silogisme di mana masing-masing mempunyai bagian-bagiannya sendiri. Anda sudah melihat contoh berikut. Semua manusia adalah makhluk rasional, semua filsuf adalah manusia, jadi semua filsuf adalah makhluk rasional. Dari proposisi itu Anda bisa mengetahui mana yang merupakan premis 1 dan premis 2. Dan kedua premis itu disebut juga sebagai pro antecedents atau darinya sebuah kesimpulan ditarik. Anda juga bisa kemudian tahu mana yang merupakan proposisi baru atau kesimpulan, atau ini adalah sebuah konsekuensi. Yang tidak lain adalah semua filsuf adalah makhluk rasional. Silogisme, bagian-bagian dari silogisme. Dalam pembahasan ini kita akan melihat satu contoh. Rudi adalah manusia, semua manusia membutuhkan air, jadi Rudi membutuhkan air. Dengan contoh ini kita akan melihat bagian-bagian dari silogisme. Perlu ditegaskan di awal bahwa pada saat kita ingin mengetahui bagian-bagian dari silogisme, hal pertama yang harus kita tahu adalah kita bisa menunjukkan mana kesimpulannya. Sekali lagi, kita harus tahu mana kesimpulannya. Tanpa kesimpulan, kita tidak akan tahu bagian-bagian dari silogisme. Dari contoh yang sudah kita lihat, kita bisa menunjukkan bahwa Rudi membutuhkan air merupakan kesimpulan. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu bahwa Rudi membutuhkan air merupakan kesimpulan? Kita tahu dari kata jadi. Dengan demikian, untuk tahu sebuah kesimpulan, maka kita harus tahu ciri-ciri dari kesimpulan. Nanti di bagian lain kita akan melihat rincian lebih jelas lagi bagian-bagian atau contoh-contoh kata yang merupakan ciri-ciri dari kesimpulan dan ciri-ciri dari premis. Sampai saat ini kita cukup tahu kata jadi merupakan salah satu indikator dari sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut kita mengetahui ada dua konsep yang diperbandingkan, yaitu Rudi dan yang kedua adalah membutuhkan air. Rudi merupakan subjek dari kesimpulan dan membutuhkan air merupakan predikat dari kesimpulan. Dari mana Rudi itu muncul? Rudi itu muncul dari kata atau konsep Rudi adalah manusia. Dengan demikian, Rudi adalah manusia merupakan subjek yang nantinya dipakai di dalam kesimpulan. Intinya adalah konsep Rudi merupakan subjek dari kesimpulan. Selanjutnya, konsep membutuhkan air itu merupakan predikat dari kesimpulan dan itu ada juga di semua manusia membutuhkan air. Selain itu ada konsep manusia di dalam premisnya. Konsep manusia ini berfungsi untuk menghubungkan antara premis satu dengan premis yang kedua. Marilah sekarang kita akan melihat istilah-istilahnya. Pertama, konsep Rudi, karena dia sebagai subjek dari kesimpulan, maka dia disebut sebagai term subjek. Atau disebut juga term minor, artinya subjek yang ada di dalam kesimpulan. Kedua, konsep membutuhkan air merupakan term
mayor atau konsep yang nanti ada dalam kesimpulan. Ketiga, konsep manusia merupakan term tengah atau term perantara. Term ini berfungsi untuk menghubungkan satu premis dengan premis yang lain. Marilah sekarang kita lihat bagian yang lain, yaitu posisi dari proposisi. Rudy membutuhkan air merupakan kesimpulan atau biasa juga disebut atau disingkat dengan K. Proposisi Rudy adalah manusia merupakan premis minor karena di dalamnya terdapat term minor, yaitu Rudy. Semua manusia membutuhkan air merupakan premis mayor karena di dalamnya terdapat term mayor, yaitu membutuhkan air. Sebagai kesimpulan, kita bisa mengatakan bagian-bagian dari silogisme adalah sebagai berikut. Term mayor, term minor, term tengah, kemudian premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Latihan bagian silogisme. Pada bagian ini kita akan berlatih bagaimana menemukan bagian-bagian dari silogisme yang sudah kita bahas. Ada baiknya Anda mengambil kertas dan mencoba terlebih dahulu menemukan bagian-bagian dari silogisme berikut ini. Anjuran saya adalah Anda menemukan terlebih dahulu kesimpulan. Dari kesimpulan itu silakan Anda temukan subjek dan predikat. Jangan lupa quantifier dan kopulannya juga Anda ketahui. Baru dari situ Anda mencoba mencari premis-premisnya. Silakan Anda hentikan sebentar video ini dan Anda mencoba terlebih dahulu secara pribadi. Setelah Anda mempelajari dan berusaha sendiri, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, beberapa buku fisika laku terjual karena semua yang laku terjual adalah favorit dan semua yang favorit adalah buku fisika. Pertanyaannya adalah, manakah kesimpulan? Jawabnya adalah beberapa buku fisika laku terjual. Selanjutnya, manakah subjek dari kesimpulan? Buku fisika. Yang berikutnya, predikat dari kesimpulan laku terjual. Dengan demikian kita mengetahui satu, kesimpulannya mana, kedua, subjeknya mana, ketiga, predikatnya mana. Dengan demikian kita juga tahu S atau term minor adalah buku fisika. P atau term mayor adalah laku terjual. Sekarang kita lihat mana premis-premisnya. Pertama kita cari premis minor. Untuk premis minor berarti harus ada term minor. Term minor yang dimaksudkan adalah buku fisika. Dari contoh yang pertama ini, buku fisika terdapat dalam premis atau proposisi semua favorit adalah buku fisika. Dengan demikian, Anda tahu mana premis minornya. Selanjutnya kita lihat premis mayor. Dan jawabannya adalah semua yang laku terjual adalah favorit karena di dalamnya terdapat konsep laku terjual yang merupakan term mayor. Contoh kedua, karena semua manusia bisa mati dan Andi adalah manusia, maka Andi bisa mati. Kesimpulan dari silogisme ini adalah Andi bisa mati. Subjek atau term minornya adalah Andi dan term mayornya adalah bisa mati. Dengan demikian kita tahu premis mayornya, yaitu semua manusia bisa mati. Kita juga tahu premis minornya, yaitu Andi adalah manusia. Contoh ketiga, matematika adalah pelajaran favorit.
karena matematika adalah bidang yang disukai dan semua bidang yang disukai adalah pelajaran favorit. Kesimpulannya adalah matematika adalah pelajaran favorit. Dengan demikian, proposisi yang lain merupakan premis. Term minornya adalah matematika. Term mayornya adalah pelajaran favorit. Dengan demikian kita akan tahu premis minor, yaitu matematika adalah bidang yang disukai. Kita juga tahu mana premis mayor, yaitu semua bidang yang disukai adalah pelajaran favorit. Satu lagi, kita tahu term tengah, yaitu bidang yang disukai. Lanjut, contoh yang keempat. Semua manusia tidak abadi, tetapi semua malaikat adalah abadi. Jadi, semua malaikat bukanlah manusia. Kesimpulannya, semua malaikat bukan manusia. Premis atau term minornya malaikat, term mayornya manusia. Premis minornya semua malaikat adalah abadi, dan premis mayornya semua manusia tidak abadi. Terakhir, term tengahnya adalah abadi. Pada contoh yang keempat ini kita langsung juga akan membahas soal Q atau quantifier dan K atau kopula. Untuk bagian kesimpulan, yaitu semua malaikat bukanlah manusia, Q-nya adalah semua, dan kopulanya adalah bukan. Sementara itu, untuk premis minor, semua malaikat adalah abadi, Q-nya adalah semua, dan K-nya adalah abadi. Untuk premis mayor, yaitu semua manusia tidak abadi, quantifiernya adalah semua dan kopulanya adalah tidak atau bukan. Terakhir, contoh yang kelima. Semua mahasiswa adalah anak orang kaya dan beberapa mahasiswa adalah pandai. Oleh karenanya, beberapa yang pandai adalah anak orang kaya. Mari kita lihat kesimpulan yang ada di dalam silogisme ini, yaitu beberapa yang pandai adalah anak orang kaya. Bagian dari kesimpulan ini, Q atau quantifiernya adalah beberapa, subjek S atau term minornya adalah yang pandai, kopulanya adalah, dan P predikat atau term mayornya adalah anak orang kaya. Dengan demikian, silogisme ini mempunyai kesimpulan dalam bentuk proposisi tradisional I, yaitu beberapa subjek adalah predikat. Selanjutnya kita akan mencari dan membedah untuk premis minor. Premis minor dari silogisme ini adalah beberapa mahasiswa adalah pandai. Dengan demikian Q-nya adalah beberapa, term tengahnya adalah mahasiswa, kopulanya adalah atau afirmatif, dan term minornya adalah pandai. Melihat bagian-bagian dari proposisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa premis minor itu berbentuk proposisi tradisional I, beberapa subjek adalah predikat. Selanjutnya kita akan mencari premis mayor, yang tidak lain adalah semua mahasiswa adalah anak orang kaya. Anda bisa kemudian membuat bagian-bagian atau menelisik bagian-bagian dari proposisi ini. Q-nya adalah semua, term tengahnya adalah mahasiswa, kopulanya adalah, dan
term mayornya anak orang kaya. Dengan demikian, premis mayor ini terdiri atau terbuat dari proposisi tradisional A. Semua subjek adalah predikat. Semua contoh atau latihan di atas bisa diurutkan dalam susunan ke bawah sebagai berikut. Susunan tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kita tahu bahwa urutannya akan menjadi seperti yang Anda saksikan ini. Saya akan bacakan satu persatu. Semua yang laku terjual adalah favorit. Semua favorit adalah buku fisika, dan kesimpulannya beberapa buku fisika laku terjual. Yang kedua, premis mayor, semua manusia bisa mati. Premis minor, Andi adalah manusia, dan kesimpulan, Andi bisa mati. Premis mayor, semua bidang yang disukai adalah pelajaran favorit. Premis minor, matematika adalah bidang yang disukai, dan kesimpulannya, matematika adalah pelajaran favorit. Selanjutnya, premis mayor, semua malaikat adalah abadi. Premis minor, semua manusia tidak abadi. Dan kesimpulannya, semua malaikat bukanlah manusia. Slide terakhir, premis mayor, semua mahasiswa adalah anak orang kaya. Premis minor, beberapa mahasiswa adalah pandai. Dan kesimpulannya, beberapa yang pandai adalah anak orang kaya. Yang ingin disampaikan di sini adalah pada saat Anda menemukan soal dalam susunan yang tidak teratur, Anda bisa mengatur seperti yang Anda lihat sekarang ini, yaitu mulai dari premis mayor di atas, premis minor di tengah, dan kesimpulan paling bawah. Inilah yang dinamakan dengan susunan standar. Bagian berikut merupakan penjelasan tambahan, artinya Anda bisa mengikuti sebagai tambahan saja, dan nanti kita akan masuk ke pembahasan yang inti kembali. Perhatikan contoh berikutnya. Rudy adalah manusia, semua manusia membutuhkan air, jadi Rudy membutuhkan air. Apa yang disimpulkan dari contoh tersebut? Yang pertama adalah ada term yang menjadi perantara sehingga premis 1 bisa dihubungkan dengan premis yang kedua. Dari hubungan itu, kemudian kesimpulan bisa ditarik. Yang kedua, term perantara itu bisa bersifat ada dua jenis. Yang pertama, kemungkinan 1, mengiyakan atau mengafirmatif dari premis 1 dan premis 2, tetapi juga bisa bersifat menegasi atau memisahkan premis 1 dan premis 2. Dari kesimpulan Rudy membutuhkan air yang ditarik dari premis 1 dan premis 2, kita bisa mengetahui bahwa Rudy merupakan term minor, kemudian membutuhkan air merupakan term mayor, dan manusia merupakan term tengah. Di dalam gambar Anda bisa melihat bagaimana posisi dari term mayor, term minor, dan term tengah, atau bisa disingkat dengan SMP. Dalam diagram ragaan tersebut, jika Rudy itu menjadi bagian dari manusia dan manusia menjadi bagian dari yang membutuhkan air, maka sangatlah logis dan benar bahwa Rudy itu menjadi bagian dari yang membutuhkan air. Atau sering kita mengatakan Rudy membutuhkan air. Mari kita modifikasi lagi contoh tersebut dengan sedikit ada perubahan di kopula. Premis 1, semua yang mandi tidak lusuh. Premis 2, Rudy mandi. Dan kesimpulannya yang kita buat di sini, Rudy tidak lusuh. Dari premis 1 kita mengetahui bahwa yang mandi dan semua anggota bagiannya tidak menjadi bagian dari yang lusuh. Dari premis 2 kita mengetahui Rudy secara keseluruhan menjadi bagian dari yang mandi. Dari gambar ragaan kita mendapatkan pengertian bahwa Rudy
menjadi bagian dari yang mandi atau S menjadi bagian dari M. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa yang mandi atau semua itu terpisah dari yang lusuh atau M secara keseluruhan tidak menjadi bagian dari P secara keseluruhan. Dalam gambar ragaan seperti ini, sangatlah jelas bahwa Rudy pasti tidak menjadi bagian dari yang lusuh, atau seringkali kita mengatakan Rudy tidak lusuh. Mari kita modifikasi contoh tersebut dalam kasus berikut. Premis 1, semua yang mandi kelihatan segar. Premis 2, Rudy tidak mandi. Dan kesimpulan yang dibuat adalah Rudy tidak kelihatan segar. Dari silogisme tersebut kita tahu konsep Rudy merupakan S, yang mandi merupakan M, dan kelihatan segar merupakan P. Dari premis 1 kita mengetahui yang mandi secara keseluruhan menjadi bagian atau masuk ke dalam konsep yang kelihatan segar, atau M secara keseluruhan menjadi bagian dari P. Tetapi dari premis yang kedua kita mengetahui Rudy tidak menjadi bagian dari yang mandi. Dalam hal ini kita bisa menempatkan Rudy atau bagian dari Rudy itu dengan berbagai macam posisi. Posisi pertama, Rudy kita masukkan dalam kelompok yang segar, tetapi berada di luar dari yang mandi. Kemungkinan yang kedua, kita masukkan Rudy atau kelompok Rudy itu di luar dari yang kelihatan segar dan otomatis di luar dari yang mandi. Untuk kasus yang pertama, saya beri tanda R1, dan untuk kasus yang kedua, saya beri tanda R2. Karena adanya R1 dan R2, sebenarnya terdapat dua kemungkinan kesimpulan. Dan kalau dikatakan Rudy tidak kelihatan segar, sekali lagi, Rudy tidak kelihatan segar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai kesimpulan atau tidak sah, karena ada kemungkinan kesimpulan yang lain. Susunan silogisme. Di dalam penyusunan silogisme itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah susunan yang tidak standar, dan yang kedua adalah susunan yang standar. Berikut adalah berbagai macam kemungkinan bagaimana kita menyusun silogisme. Saya akan menggunakan dengan cara subjek predikat. Semua subjek adalah predikat karena semua M adalah P dan semua S adalah M. Anda perhatikan di situ kesimpulan ada di atas, premis mayor di tengah, premis minor ada di paling bawah atau terakhir. Kemungkinan yang lain adalah karena semua subjek adalah M dan semua M adalah P, maka semua S adalah P. Anda bisa memperhatikan kesimpulan ada di paling belakang, di mana disusul di bagian tengah adalah premis mayor dan di bagian ujung adalah premis minor. Berikutnya, semua S adalah M sebagai premis minor, maka semua S adalah P sebagai kesimpulan karena semua M adalah P sebagai premis mayor. Artinya kita harus sangat peka terhadap indikator-indikator dari kesimpulan maupun indikator dari premis. Untuk indikator dari kesimpulan kita bisa melihat maka jadi oleh karena itu dengan demikian sehingga akibatnya. Sementara indikator dari premis sebab karena titik-titik-titik dan titik-titik-titik sementara itu. Itulah indikator dari premis dan kesimpulan. Dari semua jenis susunan silogisme, maka kita harus menyusunnya dalam bentuk standar di mana premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Itulah urutan yang harus kita pegang. Di dalam file atau slide tentang mengurutkan dalam susunan ke bawah, kita sudah belajar untuk mengurutkan dalam bentuk standar. Silakan Anda memperhatikan kembali apa yang sudah kita pelajari.